Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofi Vendra, akrab dipanggil Rofi dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di sini selaku salah satu peserta dalam kuliah kerja nyata Universitas Gadjah Mada periode 2 tahun 2020 yang dilaksanakan di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Sayang sekali KKN kali ini tidak bisa dilaksanakan di lapangan karena pandemi COVID-19 yang sedang melanda seluruh warga Indonesia bahkan dunia. Namun hal tersebut tidak mematahkan semangat tim KKN kami untuk tetap melaksanakan kegiatan KKN. Nah, pada kesempatan ini, saya akan membawakan acara talk show yang diselenggarakan pada platform Zoom Meeting untuk menyesuaikan dengan situasi pandemi ini. Talk show ini berjudul Mengetahui Perspektif Hukum Terhadap Penggunaan Media Sosial Menjadi Pengguna Media Sosial yang Bijak, yang merupakan salah satu rangkaian acara dalam program kerja Sosio Humaniora, yaitu pemberdayaan pribadi yang smart user. Tujuan dari acara ini adalah untuk meningkatkan dan memperluas wawasan responden agar dapat lebih waspada terhadap penggunaan sosial media dalam situasi pandemi COVID-19, di mana kita semakin ketergantungan dengan penggunaan media elektronik, khususnya media sosial. Responden yang berasal dari Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Malang, telah mengisi kuesioner yang berisi berbagai indikator tentang penggunaan mereka terhadap media sosial yang dihubungkan dengan pengetahuan mereka mengenai hukum yang mengaturnya. Semoga dapat bermanfaat bagi seluruh responden dan juga warga Kecamatan Bumiaji. Nah, langsung saja kita sudah terhubung dengan dosen pembimbing lapangan KKN Batu Bumiaji, Dr. Wahyu Wardono, SHUT, MSc, dan juga narasumber kita, Mas Airlangga Julio, SH, yang bekerja sebagai praktisi hukum di Giovanni Sinulinga and Partners. Ya. Pak Wahyu, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ini di dalam hal ini ditunjuk oleh UGM sebagai DPL-nya adik-adik yang sedang KKN di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Malang. Hanya memang ini sebenarnya sudah masuki periode, sudah 3 tahun kita KKN di Kecamatan Bumiaji ini. Kita sebenarnya punya program melanjutkan program-program yang terdahulu. Persoalannya adalah saat ini yang agak berbeda adalah kita melaksanakan secara daring ini. Jadi adik-adik KKN ini, kecuali yang area Malang dan Batu, ya, jadi area Malang dan Batu total ada sekitar 7 orang, total ada 30 orang. Yang 7 orang itu warga asli, 2 orang warga asli Batu, yang 5 orang dari Malang, sehingga mereka mungkin bisa mendatangi sampai ke lokasi tempat KKN. Dan kali ini mungkin kegiatan KKN kita hanya fokus karena lokasinya supaya mudah berkumpul, mudah untuk memiliki sasaran. Kita hanya fokus di satu desa, yaitu Desa Sumber Brantas. Jika tahun lalu kita bekerja pada sekitar hampir seluruh desa di Kecamatan Bumiaji, kali ini kita hanya fokus di satu desa. Jadi mohon maaf, mungkin untuk desa lainnya, ini karena dalam situasi wabah COVID seperti ini, kita harus membatasi pertama ruang karena keterbatasan personil dan sepenuhnya ini banyak dilakukan oleh adik-adik mahasiswa ini daring. Walaupun nanti ada beberapa yang dilakukan bisa dengan tatap muka, tapi secara sangat terbatas, yang itu nanti dikerjakan oleh adik-adik yang sementara ini ada di Malang. Baik, jadi ini nanti satu sesi ini akan dijalankan oleh klaster Sosio Humaniora, ya. Betul sekali, Pak. Ya, betul. Kali ini kita akan menyelenggarakan, kalau judul acaranya adalah untuk pemberdayaan pribadi yang smart user terhadap sosial media. Nah, ini sudah hadir, kita mendatangkan adik mahasiswa ini, berusaha mendatangkan narasumber. Beliau ini mungkin posisinya sekarang di Jakarta, Pak, ya? Iya. Nah, ini salah satu keuntungan dengan model daring seperti ini, kita bisa mendatangkan narasumber yang dari jauh ini. Nah, ini keuntungannya dengan teknologi informasi. Baik, mungkin tidak terlalu membuang waktu terlalu lama, saya persilahkan nanti ini saya kembalikan waktunya kepada Mas Rofif ini untuk melanjutkan acara. Terima kasih, Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Wahyu. Terima kasih banyak, Pak Wahyu. Baik, sekian dari Pak Wahyu, selaku dosen pembimbing lapangan kita. Kita lanjut untuk Mas Airlangga Julio. Halo, apakah Mas Angga bisa mendengar saya? Halo, Mas Rofi. Bisa. Panggilan akrabnya Mas Angga, betul ya? Ya.
Gimana Mas Angga sekarang lagi di Jakarta? Gimana situasi di Jakarta sekarang? Iya, di Jakarta udah mulai macet lagi kayak biasa sih. Wah, cepet juga ya. Padahal saya Iya, sendiri belum bisa berangkat ini ke Bumi Aji karena situasi COVID-19 ini. iya Jadi makanya. Mas Angga bisa memperkenalkan lebih dalam lagi mungkin tentang pengalaman kerja Mas Angga di bidang hukum? Iya, terima kasih Mas Rofi. Nama saya Airlangga Julio. Saya sendiri bekerja di kantor hukum atau kantor pengacara sudah kurang lebih 3 tahun. Berkaitan dengan tema ini, kebetulan saya pernah juga menangani beberapa laporan tentang kasus ITE dan juga sekarang sedang sambil menangani bagaimana suatu aplikasi atau website untuk mengelola data pribadi atau kebijakan privasi sesuai dengan Permen Kominfo yang nantinya akan saya jelaskan. Untuk lebih khususnya lagi, saya sendiri memang bukan ahli di bidang teknologi atau informasi, juga kajian saya bukan tentang hukum teknologi informasi, tapi saya akan coba bagikan bagaimana pembacaan saya sebagai sarjana hukum terhadap regulasi tersebut dan bagaimana praktek dan contoh-contoh kasusnya. Itu aja sih, Mas. Ya, baik, terima kasih Mas Angga atas introduction-nya, atas pembukaannya dan pengenalan lebih lanjutnya. Jadi kita lanjut, sebelumnya untuk judul acaranya yaitu mengetahui perspektif hukum terhadap penggunaan media sosial agar bisa menjadi pengguna media sosial yang bijak. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu untuk penjelasan umum programnya sendiri. Jadi dalam situasi pandemi ini yang kita sedang alami sekarang, bukan hanya kita ya, tapi masyarakat global juga, alangkah baiknya untuk diadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai penggunaan media sosial agar tidak menyinggung hukum yang ada dan berlaku di wilayah Indonesia. Mengapa? Karena kita mulai dari kemarin pandemi ini, lockdown di Jakarta, kita sulit untuk keluar berkomunikasi biasanya pakai ya sosial media dan media elektronik ya, betul ya Mas Angga ya? Iya, iya, semakin tinggi sih ya lalu lintas internet dan penggunaan media sosial ya. Karena seorang orang kan banyak di rumah dan menggunakan sosial media ya. Jadi saya juga jadi lebih aktif di sosial media sih untuk sekedar silaturahmi bersama keluarga aja harus memakai video call kemarin Iya, pas bener-bener lockdown. Jadi memang diperlukan ya untuk rasanya memang diperlukan untuk melakukan penyuluhan agar tidak menyinggung aspek-aspek hukum di Indonesia ini. ya, betul. Oke, baik Mas Angga bisa dimulai. Saya persilahkan untuk memulai. Baik. Pertama-tama terima kasih ya buat tim panitia udah menyelenggarakan penyuluhan ini dan juga sudah mengundang saya sendiri dan terima kasih Mas Rofi pengantarnya. Saya langsung saja mungkin akan masuk dengan PPT yang sudah disiapkan. Oke, baik, terima kasih. Jadi kita akan coba melihat ya bagaimana penggunaan sosial media dari perspektif hukum. Pertama-tama, memang tim panitia sudah mengeluarkan satu kuesioner, dan kuesioner itu banyak mempertanyakan bagaimana warga di Kecamatan Bumi Aji, khususnya beberapa desa, menggunakan sosial media. Dan saya melihat beberapa data yang cukup menarik, ada penggunaan sosial media di PPT yang sudah saya sediakan ini. Pertama, yang pasti sering digunakan adalah WhatsApp, ya pasti untuk komunikasi, untuk chatting, lalu ada Facebook, dan ada Instagram, ada Twitter, dan ada Line. Kalau Facebook ini dulu mungkin sering disebut orang juga Friendster ya, sebelum Facebook-nya muncul di beberapa tahun lalu. Ya, dan apalagi di tengah-tengah situasi COVID-19 seperti ini, kelihatannya makin banyak orang berusaha untuk aktif di sosial media, berusaha mencari informasi, menyebarkan informasi, atau mungkin sekedar ya mengisi waktu luang aja ya, gitu. Nah, selain itu ada juga pertanyaan, bagaimana sih mengenai pengaturan atau undang-undang di Indonesia terkait dengan sosial media? Apakah Anda sudah mengetahui tentang aturan-aturan tersebut? Nah, apakah warga sudah mengetahui? Apakah Bapak Ibu sudah mengetahui? 60% menjawab sudah, sementara 11% menjawab belum mengetahui, dan 28% menjawab belum kurang mengetahui. Saya akan mencoba membagikan di sini bagaimana sebenarnya perspektif hukum mengenai sosial media. Oke, sebelum saya masuk ke beberapa aturannya dari sosial media,
saya akan menjelaskan bahwa di Indonesia aturan itu ada tingkatannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman pernah mempelajari atau pernah mengingat tingkatan satu peraturan di Indonesia, itu berasal dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di pasal 7 ayat 1 dijelaskan untuk tingkatan yang teratas itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua ada TAP MPR. TAP MPR ini sudah tidak bisa lagi dibuat sekarang. Maksud saya ketetapan MPR. Nah, ketetapan MPR ini bisa dibuat ketika dahulu sebelum diamandemen, dan ini dicantumkan untuk memberikan dasar hukum bagi beberapa TAP MPR yang memang masih berlaku sampai sekarang. Lalu yang ketiga ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Nanti kita akan lihat ada undang-undang apa saja. Setelah undang-undang ada peraturan pemerintah, biasanya menjadi peraturan pelaksana atau pasti dia maksudnya adalah menjadi peraturan pelaksana dari undang-undang. Jadi bagaimana undang-undang itu berjalan, itu dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah, dijabarkan lebih mendetail lagi. Dan juga setelahnya ada peraturan presiden, ada peraturan daerah provinsi, dan ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi saya menyediakan seluruh, belum seluruhnya, cuma sebagian besar dari pengaturan mengenai sosial media di Indonesia. Nah, percakapan kita, semua yang kita lakukan keseharian kita, pasti selalu melibatkan sosial media. Nah, semenjak ada sosial media, kebiasaan kita juga berubah. Setiap hari kita selalu mengakses dan setiap hari kita selalu melakukan interaksi melalui sosial media, melalui dunia maya. Nah, pemerintah memandang perlu untuk menerbitkan peraturan yang dapat mengatasi jika ada permasalahan hukum dalam sosial media. Nanti kita akan lihat sama-sama apa aja permasalahan hukumnya. Di sini di slide di bagian kanan ada beberapa peraturan tersebut yang saya coba buat listnya, saya coba buat daftarnya. Jika Bapak, Ibu, atau teman-teman nantinya ingin melihat referensi kembali, bisa kembali lihat di slide ini. Jika ingin mencari, bisa lewat Google. Lalu saya sarankan juga untuk mencari sumbernya di website yang saya cantumkan di kiri bawah ini, di jdih.setnek.go.id atau website resmi pemerintah lainnya. Selanjutnya, jadi kita masuk mengenai pengaturan sosial media. Yang pertama melalui Undang-Undang ITE. Jadi Undang-Undang ITE secara garis besar mengatur apa aja sih? Pertama, dia mengatur mengenai informasi elektronik, transaksi elektronik, teknologi informasi, dan dokumen elektronik, serta sistem elektronik. Jadi untuk detailnya saya akan jelasin di slide berikutnya. Intinya adalah bagaimana di setiap jaringan sistem elektronik atau jaringan komputer ada satu informasi elektronik, ada dokumen elektronik di dalamnya, ada juga penyelenggaranya seperti aplikasinya, kayak kalau kita sering dengar ya aplikasi yang sering kita gunakan tadi ya WhatsApp, Facebook, dan sosial media lainnya, itu diatur dengan ketentuan-ketentuan yang ada di Undang-Undang ITE. Dan juga mengatur mengenai pembuktian. Misalnya ada informasi, ada dokumen, dan ada tanda tangan elektronik. Jadi sekarang ini mungkin Bapak, Ibu, atau teman-teman juga udah sering lakukan membeli atau menjual lewat toko online. Nah, membeli atau menjual lewat toko online itu mungkin jarang ya yang menggunakan suatu instrumen yang dinamakan tanda tangan elektronik. Tapi biasanya untuk transaksi yang jumlahnya besar, ada jual beli yang besar, biasanya ada perjanjian. Nah, perjanjiannya itu biasanya pakai tanda tangan elektronik. Itu juga sudah diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang ITE. Dan juga dari segi yang ketiga, transaksi elektronik itu diatur dalam suatu kontrak elektronik dan juga menggunakan satu sistem elektronik. Jadi kalau misalnya Bapak, Ibu, teman-teman ingin melakukan satu transaksi melalui jaringan komputer atau internet, biasanya kalau misalnya jumlahnya besar, sekali lagi itu dituangkan dalam satu kontrak elektronik dan itu juga sudah diakui. Jadi
sudah kontrak elektroniknya diakui, tanda tangan elektroniknya juga sudah diakui. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, teman-teman melakukan transaksi dan tidak bisa bertemu, apalagi di era COVID-19 ini, dan memerlukan satu perjanjian tertulis, itu sudah diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang ITE. Gitu. Selanjutnya, ini mengenai penjelasan dan perbedaan apa yang disebut dengan informasi elektronik dan dokumen elektronik. Untuk detailnya, informasi elektronik di sini dari pengertian Undang-Undang ITE, satu atau kumpulan data elektronik yang termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, dan seterusnya. Bapak, Ibu, teman-teman bisa baca. Nah, untuk dokumen elektronik ini adalah setiap dari informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, dan seterusnya. Jadi, sepertinya ada dua persinggungan di antara pengertian ini. Langsung saja saya berikan contoh, misalnya kalau informasi elektronik, isi dari satu screenshot. Jadi, isi percakapannya atau informasi di dalamnya. Kalau misalnya dokumen elektroniknya, itu file screenshot-nya itu sendiri. Jadi kedua hal ini tidak mungkin atau sering dia bersinggungan satu sama lain. Selanjutnya, nah di dalam Undang-Undang ITE juga diatur mengenai ketentuan pidana. Ketentuan pidananya ada perbuatan yang dilarang, yaitu kesusilaan, perjudian, penghinaan dan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan atau pengancaman, ada juga berita bohong dan yang menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Ada juga yang dilarang menyebar informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan suku, agama, ras, dan yang lainnya. Dan ancamannya ada yang dari 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah, ada juga yang 4 tahun dan denda 750 juta. Nanti diatur lebih rinci, bisa Bapak Ibu perhatikan di Undang-Undang ITE. Dan juga ada ancaman pidananya yang 6 tahun atau 1 miliar rupiah, ini untuk yang berita bohong dan menyebar informasi untuk rasa kebencian. Dan untuk penyidikannya dilakukan oleh kepolisian atau non-kepolisian, penyidik kepolisian atau tidak, itu berdasarkan Undang-Undang ITE dan hukum acara pidana. Untuk contoh-contoh kasusnya nanti dijelaskan di slide kemudian. Nah, untuk penghinaan dan pencemaran nama baik yang sering dijadikan kasus di dalam masyarakat, isinya adalah seperti ini berdasarkan Undang-Undang ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, itu diancam oleh pidana. Tapi kemudian ditentukan juga bahwa pasal tersebut adalah delik aduan. Delik aduan dalam hal ini, dalam praktek di ilmu hukum maupun keilmuan hukum, artinya jika saksi korban atau orang yang menjadi korban secara langsung, itu yang bisa melakukan aduan kepada kepolisian. Dan delik aduan hanya bisa dilakukan oleh saksi korban dan juga bisa dicabut kembali dalam prakteknya begitu. Dan untuk delik aduan ini berbeda dengan delik biasa yang nantinya dalam prakteknya juga berbeda penanganannya. Jadi penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui Undang-Undang ITE ini juga disamakan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik di KUHP. Itu nanti lebih detailnya lagi bisa kita lihat bagaimana putusan MK pernah menafsir mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Lalu saya akan masuk ke aspek berikutnya mengenai data pribadi. Nah, untuk data pribadi sendiri ini diatur di Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Jadi data pribadi ini adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi baik langsung maupun tidak langsung pada masing-masing individu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Untuk lebih detailnya lagi, beberapa aspek dari data pribadi juga diatur di Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Jadi kalau mau ditafsir dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, data pribadi juga mencakup beberapa hal yang ada di slide berikut ini. Di pasal 58 ayat 2,
ada data perseorangan berikut ini seperti nomor kartu keluarga, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, dan seterusnya, bahkan sampai tanggal perceraian, nomor akta perceraian jika ada. Ini semua termasuk dalam lingkup data pribadi juga gitu. Selain daripada lingkup data pribadi yang lebih umumnya lagi, yaitu yang termasuk pengertian yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk data pribadi sendiri, kalau misalnya Bapak Ibu sering nih menggunakan aplikasi, kita juga sering ya gunain aplikasi. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan kan kalau gunakan aplikasi atau kunjungi satu website, nah pasti ketika daftar itu sudah langsung dibacakan di kalimat daftarnya. Dengan daftar di website, contohnya website A, maka Anda setuju dengan syarat ketentuan serta kebijakan privasi yang berlaku. Nah, dengan cara seperti itu, biasanya website memiliki dasar untuk menyimpan, untuk mengolah, untuk mengakses data pribadi dari Bapak Ibu. Nah, ada baiknya memang untuk Bapak Ibu membaca dengan baik mengenai kebijakan privasi tersebut. Memang isinya cukup panjang dan melelahkan untuk dibaca, tapi di situ juga kita bisa lihat sejauh mana website ini mau mengakses atau mengolah data pribadi dari Bapak Ibu. Misalnya kalau data pribadi dari Bapak Ibu selain disimpan juga bisa dijual ke pihak ketiga. Mungkin saja itu terjadi dan mungkin saja kebijakan privasinya tidak melarang hal itu terjadi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kurang yakin ketika mengunjungi satu website, satu aplikasi, dan di aplikasi itu tidak secara tegas dinyatakan bagaimana penggunaan data pribadi dari Bapak Ibu juga tidak perlu untuk daftar gitu. Lebih baik perlu dipertimbangkan kembali karena beberapa kasus belakangan ini di luar negeri juga mengenai data pribadi itu cukup sensitif dan cukup diperhatikan ya. Nanti kita akan lihat ada kasusnya. Jadi secara umum setiap pelaku usaha yang menjadi penyelenggara sistem elektronik, ini maksudnya apabila ada satu pengusaha melalui badan hukum misalnya buat satu aplikasi, misalnya aplikasi jual beli online, wajib menggunakan data pribadi seseorang untuk kepentingan yang jelas dan tertentu, serta mematuhi Permenkominfo tentang data pribadi ini. Nah, jika misalnya pemilik data pribadi meminta penghapusan data perseorangan tertentu milik dia, data perseorangan tertentu itu yang sudah saya jelaskan tadi di slide sebelumnya, permintaan penghapusan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu bisa minta dihapus kalau misalnya melihat bisa disalahgunakan. Dan pemilik data pribadi juga dapat mengajukan pengaduan kepada Menkominfo atau melakukan upaya hukum lainnya jika nanti ditemukan misalnya Bapak Ibu melihat data pribadi disalahgunakan. Lalu di pasal 26 Undang-Undang ITE juga diatur bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Setiap orang dilanggar haknya sebagai dimaksud ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Dan juga di pasal 32 Permenkominfo tentang data pribadi itu mengatur bahwa jika ada suatu kecurigaan atau indikasi misalnya data pribadi Bapak Ibu disalahgunakan, bisa upaya penyelesaian sengketa lewat musyawarah atau upaya-upaya lainnya. Lalu jika tidak tercapai suatu kesepakatan, bisa mengajukan gugatan di pengadilan negeri atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk perlindungan data pribadi memang di Indonesia masih merupakan aturan lewat peraturan menteri yang tadi Permenkominfo, peraturan menteri komunikasi dan informatika, tapi sedang dibahas saat ini mengenai suatu rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Sementara ini memang untuk data pribadi yang disalahgunakan belum ada ketentuan pidana yang mengatur. Dan di rancangan undang-undang yang baru ini rencananya akan dimasukkan ketentuan pidana jika ada penyalahgunaan data pribadi yang terjadi. Dan untuk saat ini saya akses terakhir ya pembahasan di DPR itu sampai pembicaraan tingkat 1 dan masuk sebagai program legislasi nasional yang menjadi prioritas. Dia di urutan ke-43 dari ratusan rancangan undang-undang lainnya. Gitu. Lalu untuk undang-undang
nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Itu juga diatur mengenai larangan untuk adanya pornografi dalam sosial media, dan pengertiannya adalah pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi sosial yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Jadi memang pengaturannya sangat luas, Bapak Ibu, dalam menggunakan sosial media agar lebih bijaksana, karena pornografi di sini sudah memiliki dasar hukum dan ada ancaman pidananya. Saya akan tampilkan kepada Bapak Ibu. Ancaman pidananya cukup banyak. Secara garis besar, saya akan jelaskan bahwa ada aturan yang mengatur, misalnya memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, itu juga diancam pidana, atau misalnya menyediakan jasa pornografi diancam pidana, meminjamkan, mengunduh pornografi, itu bahkan diancam pidana, mendanai, memfasilitasi perbuatan yang menyangkut dengan pornografi diancam pidana, atau setiap orang yang sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model dalam muatan pornografi, itu juga diancam pidana, Bapak Ibu. Lalu setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi juga diancam pidana. Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka hukum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi sosial, dan seterusnya yang bermuatan pornografi juga diancam pidana. Jadi Mas Angga, ya, untuk menonton kepemilikan sendiri itu juga bisa dapat dipidana ya sebenarnya kalau ketahuan. Ya, sebenarnya memang bisa dipidana, Mas Rofi. Ya, kalau mau dianalogikan, sebenarnya pencurian misalnya, kalau kita waktu kecil pencurian, misalnya nyolong duit mamah kita di dompet, itu kan juga pencurian gitu. Iya, pencurian. Kalau misalnya kita diam-diam melanggar lampu merah, dan tiba-tiba kita nggak ditangkap, itu tapi juga sudah melanggar gitu. Tapi di sini pemerintah memang sudah menyediakan ancaman hukumnya. Gitu. Lalu yang juga menjadi perhatian adalah setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan atau objek pornografi itu juga diancam pidana, dan apalagi dalam melibatkan anak itu ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidananya. Lalu setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat orang yang berusaha menyodor-nyodorkan atau memaksa seorang anak untuk menggunakan produk atau jasa pornografi, itu juga diancam pidana. Bahkan ini menjadi perhatian khusus ya. Oke, untuk di pembahasan berikutnya kita akan lihat ya contoh kasus. Yang pertama, aspek hukum pidana dalam media sosial. Kita akan melihat sama-sama dalam aspek hukum pidana pernah terjadi kasus apa saja baru-baru ini. Nah, mengenai berita bohong dan menyesatkan atau dikenal juga sebagai hoax. Jadi, hoax ini sebenarnya secara hukum tidak diatur ya di dalam peraturan atau regulasi. Dia disebutnya sebagai berita bohong dan menyesatkan. Namun media memang banyak menggunakan istilah hoax. Nah, di dalam contoh kasus berikut ini, misalnya Polda Metro tangani 43 kasus hoax terkait wabah corona. Jadi Bapak Ibu, di dalam situasi seperti sekarang ini, situasi di mana kita semua merasa ketidakpastian dan juga banyak melakukan upaya-upaya untuk kembali beraktivitas, akhirnya kita berusaha untuk cari informasi nih, dan kita banyak informasi dari WhatsApp, dari Facebook, yang mungkin informasi-informasi itu sebenarnya belum tentu mengandung kebenaran, bahkan bisa saja menyesatkan. Nah, Bapak Ibu perlu kembali untuk mengecek ulang mengenai informasi itu. Ada banyak misalnya dari hoax kesehatan, seperti misalnya buah atau tanaman tertentu bisa menyembuhkan penyakit apa gitu, penyakit kanker misalnya. Nah, Bapak Ibu coba lebih bijaksana lagi supaya mengecek kembali mengenai informasi tersebut, sumbernya bagaimana. Dan Polda Metro di sini sudah di berita terakhir 30 Maret 2020 yang saya perhatikan
menangkap 43 kasus hoax dan dijerat dengan pasal 28, pasal 32, pasal 35 dari Undang-Undang ITE. Berikutnya, dalam Undang-Undang Pornografi juga sudah pernah banyak yang dijerat dengan tindak pidana dalam Undang-Undang Pornografi. Di dalam kasus yang kita lihat di sini, ada 2 orang pembuat situs berkonten pornografi. Jadi dalam situs tersebut ada banyak konten pornografi dan mereka mendapatkan penghasilan dari situ, dan polisi melakukan operasi dan menciduk mereka dan dijerat dengan pasal 29, Yunto pasal 4 ayat 1, Yunto pasal 37 Undang-Undang Pornografi. Itu mengatur tentang setiap orang yang menyebarkan atau membuat supaya masyarakat bisa mengakses pornografi itu dijerat dengan ancaman pidana. Dan juga bisa kena ITE-nya juga, pasal 45 ayat 1, Yunto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, itu tentang konten dalam sistem elektronik yang mengandung muatan asusila di dalamnya. Dan juga ada Undang-Undang TPPU di sini berkaitan dengan bagaimana tindakan dari para pelaku dalam melakukan pencucian uang. Oke, berikutnya ada contoh-contoh kasus dari aspek hukum perdata. Dalam hal ini, saya mengangkat mengenai kebocoran data yang baru-baru ini sedang heboh. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu memperhatikan mengakses website Tokopedia misalnya dalam hal ini yang kita lihat di kasus ini, terjadi penyimpanan data pribadi dari Bapak Ibu. Dan mungkin ada 1-2 hal yang menjadi penyebab, misalnya penyebab teknis atau ada pelaku kejahatan yang mencoba mengakses Tokopedia dan mencuri data dari Bapak Ibu, dan itu mungkin saja terjadi. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, memang untuk data pribadi ini belum disediakan ketentuan pidananya, tapi ada upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan. Dan misalnya upaya hukum tersebut yang sudah saya jelaskan, Bapak Ibu bisa melakukan pengaduan ke Menkominfo, Bapak Ibu bisa menyurati atau berkomunikasi dengan pihak pelaku usaha atau website tersebut untuk minta data pribadi Bapak Ibu dihapus misalnya, atau untuk minta ganti rugi atas kebocoran data Bapak Ibu, dan juga bisa melakukan gugatan di pengadilan negeri. Dan akhirnya memang perhatian masyarakat ini diperhatikan, dan pemerintah dari segi regulasi sedang membahas RUU Perlindungan Data Pribadi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Oke. Dan juga dalam media sosial ada berbagai macam aspek hukum lainnya. Yang juga sering diperhatikan adalah aspek hak kekayaan intelektual. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu menemukan satu gambar atau hasil karya video atau audio, musik, itu biasanya jika telah didaftarkan menjadi suatu hak kekayaan intelektual, berarti dilindungi oleh Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual. Dalam hal ini ada undang-undang merek, undang-undang paten, ada undang-undang hak cipta, ada berbagai macam undang-undang yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual dan dilindungi produk-produk itu. Jadi Bapak Ibu misalnya menemukan produk-produk video, gambar atau audio, juga jangan sembarangan untuk membagikan produk itu, misalnya download dari YouTube, terus diteruskan ke WhatsApp atau ke Facebook, karena biasanya dilindungi dari YouTube-nya sendiri juga melindunginya. Dan juga kalau Bapak Ibu misalnya menggunakan video-video itu untuk kepentingan komersial, misalnya video ditonton bersama-sama, lalu Bapak Ibu atau kita di sini tidak sengaja misalnya menagih orang yang menonton bersama kita gitu. Jadi kita menggunakan video itu supaya kita mendapatkan uang, padahal kita bukan pemilik dari video itu. Jadi ada banyak aspek hukum hak kekayaan intelektual di dalamnya, dan Bapak Ibu agar berhati-hati, dan ketika sedang berselancar gitu, surfing di media sosial atau di internet, coba memperhatikan kebijakan privasi yang di dalamnya, syarat dan ketentuan yang mengatur mengenai video dan audio yang dibagikan di dalam website tersebut. Gitu. Jadi sudah sampai ke kesimpulan atau bagaimana sudah kita perhatikan pengaturan mengenai sosial media, dan saya kutip di sini
dari seorang bernama Jostein Gaarder, dia penulis buku Dunia Sophie. Perkembangan teknologi, terutama di bidang komunikasi, mungkin telah berlangsung lebih dramatis dalam 30 atau 40 tahun terakhir ini dibanding seluruh sejarah masa lalu dijadikan satu. Dan mungkin kita baru menyaksikan awalnya. Jadi Bapak Ibu, kita semua memang baru dalam zaman yang benar-benar berubah dan mungkin saja akan menjadi banyak perubahan lainnya di tahun-tahun berikutnya. Mungkin saja pengaturan mengenai data pribadi akan menjadi lebih banyak dan lebih diperhatikan. Jadi ada baiknya kita semua untuk semakin sadar dan semakin berusaha untuk mencari tahu apa saja yang terjadi di dalam dunia maya dan pengaturannya bagaimana agar kita tidak dijebak atau tidak terjebak di dalam hal-hal yang tidak diinginkan seperti ketentuan pidana yang sudah saya jelaskan barusan tadi. Ya, itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, Mas Rofi. Baik, terima kasih banyak Mas Angga atas penjelasan yang telah dilakukan. Sangat informatif tadi ya. Penjelasannya Mas Angga mencakup semua aspek dari mulai media elektronik sampai yang lebih terkerucut ke media sosial sendiri penggunaannya. Berarti diawasi betul ya oleh pemerintah sebenarnya tentang penggunaannya. Itu benar-benar ditata di undang-undang yang ada dan juga di Permenkominfo. Betul ya Mas Angga ya? Iya, ya pasti karena banyak tindakan di dalam media sosial atau jaringan elektronik itu perlu diatur ya. Kalau tidak orang-orang jadi nggak punya wadah untuk misalnya melakukan pengaduan atau melakukan upaya hukum, itu harus ada dasar hukumnya. Baik, terima kasih Mas Angga. Ini tadi ada sedikit menyinggung aspek hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara. Mas Angga mungkin bisa memberikan penjelasan sedikit mengenai aspek-aspek hukum tersebut, jenis-jenis hukum pidana, perdata, dan administrasi negara itu apa? Ya, secara garis besar ya, hukum pidana itu adalah seperangkat aturan sih atau regulasi yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran, perbuatan yang dilarang gitu beserta dengan ancaman pidananya gitu. Dan hukum perdata itu secara garis besar adalah mengatur mengenai hubungan antara individu di dalam masyarakat. Dan juga ada hukum administrasi negara itu secara garis besar mengatur mengenai tindakan-tindakan dari negara dalam melakukan kewenangannya begitu. Jadi ketiga aspek hukum ini memang akan sering kita dengar kalau misalnya berbicara mengenai hukum gitu sih, Mas Rofi. Baik, terima kasih Mas Angga atas penjelasan singkatnya. Lalu kemudian ada pertanyaan nih. Jadi ini mencakup tentang screenshot. Jadi screenshot adalah hal umum yang sering dilakukan oleh pengguna media sosial. Nah, hal tersebut sebetulnya melanggar privasi kalau dilakukan dan dibagikan tanpa sepengetahuan orang yang terkandung di dalamnya. Penjelasan dari segi hukumnya seperti apa sih Mas Angga sebenarnya? Oke, jadi memang kita sering ya dalam menggunakan WhatsApp misalnya atau menggunakan Facebook atau media-media sosial lainnya, terus kita tiba-tiba screenshot, mungkin kita merasa perlu untuk membagikan atau perlu untuk memperlihatkan ke orang-orang lain, tapi sebenarnya ada beberapa aspek yang menjadi larangan apabila screenshot itu yang kita ambil mengandung hak pribadi dari seseorang gitu. Hak pribadi itu diatur di Undang-Undang ITE secara khususnya, atau juga hak pribadi itu misalnya yang saya sudah jelaskan barusan tentang data-data kependudukan seseorang gitu. Misalnya screenshot itu berisi identitas dia, atau misalnya screenshot itu berisi mengenai kehidupan pribadi yang menyangkut dengan masalah pernikahan, mengenai perceraian, atau misalnya mengenai hal-hal yang sifatnya adalah sensitif seperti jual beli transaksi yang dia kehendaki tidak ingin dibagikan ke orang-orang. Jadi memang aspek dari screenshot ini luas dan bukannya tidak boleh. Misalnya kita screenshot hal yang penting ada dalam fitur ada fitur dalam suatu aplikasi, itu tentu saja
bisa, tapi selama tidak mengganggu hak pribadi dari seseorang dan hak pribadi itu diatur dalam Undang-Undang ITE. Dan jika misalnya lebih lanjut lagi, screenshot itu mengandung misalnya muatan-muatan yang melanggar kesusilaan atau melanggar norma yang ada dalam masyarakat terkait pornografi, dan juga screenshot itu misalnya dimanipulasi, bisa diubah atau digunakan sesuai dengan keinginan yang melakukan screenshot gitu untuk menjebak orang yang bersangkutan, itu juga dijerat oleh Undang-Undang ITE. Atau screenshot itu mengandung muatan perjudian, mengandung muatan penghinaan, pencemaran nama baik. Ini sepertinya sering ya terjadi karena misalnya saya chat Mas Rofi berantem kita berdua gitu kan, terus Mas Rofi nggak seneng gitu kan, di screenshot sama Mas Rofi, sebarin ke grup gitu. Tanpa sepengetahuan Mas Angga itu ya? Iya, tanpa sepengetahuan Mas Angga lagi, sepengetahuan saya gitu. Jadi ini semua bisa dijerat juga dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. Memang dalam praktiknya mungkin nggak semuanya kemudian diproses hukum ya. Cuma untuk dasar-dasar hukum dan regulasinya memang sudah ada, dan jika ditindaklanjuti itu bisa gitu. Dan juga tidak hanya bagian screenshotnya saja, tapi isi dari konten screenshot itu juga sensitif ya. Itu bisa ditafsir mengandung pencemaran nama baik, penghinaan, perjudian, asusila, dan sebagainya. Itu sih Mas Rofinya. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Angga. Ini ada pertanyaan kedua dari Vicky Zainal Arifin, akrab dipanggil Vicky, berasal dari Dusun Kerajaan. Oke. Ya, jadi pertanyaannya cukup kompleks ya, Mas Rofi. Cukup kritis ini. Saya akan coba, cukup kritis, saya coba menjawab dari segi hukum. Saya sendiri memang bukan merupakan ahli dari segi administrasi pemerintahan, jadi pertanyaan tersebut nanti akan menyinggung ke arah sana, tapi secara hukum dan garis besarnya saya akan coba jawab. Tindakan pemerintah yang diandaikan di sini atau yang sudah terjadi ya, misalnya dilakukan pemblokiran internet seperti itu di satu daerah karena suatu peristiwa tertentu, misalnya dalam hal ini mahasiswa yang saat itu berdemo gitu, dan pemerintah memblokir. Nah, tindakan pemerintah itu juga diatur, ada yang disebut diskresi dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Misalnya pemerintah memandang dalam keadaan-keadaan tertentu ada suatu stagnansi atau ada suatu misalnya gangguan yang belum diatur di dalam undang-undang, dan dia mengambil satu tindakan untuk mengeluarkan keputusan. Keputusannya yaitu untuk membatasi internet. Itu memang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Cuma memang kembali lagi mengenai diskresi ini memiliki banyak perdebatan ya, pro kontra dalam ilmu hukum itu sendiri. Sejauh mana yang dikatakan sebagai diskresi dan mana yang dikatakan tidak sebagai diskresi gitu. Saya mungkin nggak akan masuk secara detail ke sana. Tapi pada pokoknya diskresi tersebut diatur di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan biasanya diskresi itu juga mengatasi persoalan konkret gitu. Jadi persoalan-persoalan yang langsung konkret terjadi saat itu juga gitu. Dan di sini akhirnya pemerintah terpaksa melakukan tindakan keputusan tertentu. Dan kalau ditanya kemudian jika ada yang rugi karena tindakan tersebut, baik itu pengusaha atau masyarakat secara luas, kita bisa melakukan uji terhadap tindakan pemerintah tersebut. Kita uji melalui upaya hukum yang ada. Misalnya setelah tindakan-tindakan tersebut ada upaya hukum gugatan. Jika pemerintah mengeluarkan keputusan, bisa melakukan gugatan ke Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika pemerintah kemudian melakukan perbuatan melawan hukum, dipandang atau berpendapat bahwa melakukan perbuatan melawan hukum, bisa lakukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan sebagainya. Jadi upaya-upaya hukum tersebut nanti akan ditempuh oleh masyarakat atau pihak yang berkepentingan, dan di dalam lembaga peradilan akan diuji, dan hasilnya jika kemudian dikabulkan ataupun ditolak, ini menjadi satu preseden ya, jadi satu titik di mana kemudian pemerintah
tidak bisa lagi melakukan tindakan-tindakan yang di luar kewenangan atau tindakan-tindakan yang merugikan jika setelah diuji itu dikabulkan, itu merugikan. Tapi jika tidak dikabulkan, kemudian kita bisa juga melihat sejauh mana tindakan itu diperbolehkan atau sejauh mana tindakan itu dilarang, seperti itu. Dan juga kita juga udah pernah melihat di beberapa akhir ini ada juga gugatan yang waktu itu sudah dilayangkan terkait dengan pemblokiran internet di Papua. Saya juga nggak bisa masuk ke sana, itu bisa dicari di internet mengenai dalil-dalilnya dan juga mengenai putusannya, seperti itu. Pada intinya sih, kita bisa lakukan upaya hukum untuk menguji tindakan pemerintah tersebut, karena selain daripada bentuk aspirasi dan protes jika mengalami kerugian, ini satu bentuk pertanggungjawaban. Jika kita melakukan kritik atau kita mengalami kerugian, kita tetap bertanggung jawab, tidak hanya mengkritik misalnya melalui sosial media, menghina dan memojokkan pihak-pihak tertentu dan pergi begitu saja gitu. Dalam arti kita juga menindaklanjuti kritik kita untuk melakukan upaya hukum yang disediakan ya, dengan berbagai ketentuan dan kondisinya. Begitu ya, Mas Rofi. Baik, terima kasih Mas Angga. Jadi sebenarnya untuk merespon pertanyaan tadi dan juga jawaban dari Mas Angga, kita sebagai rakyat itu juga memiliki wadah ya sebenarnya berbentuk pengadilan tata usaha negara. Karena bentuk negara kita tuh merupakan Rechtsstaat atau negara hukum, di mana rakyat juga memiliki kewenangan untuk melakukan check and balances atau mengawasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, dari situ kita bisa mengajukan gugatan ya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Iya. Iya. Baik. Tindakan masyarakat itu disediakan dan dilindungi oleh undang-undangnya. Oke, jadi daripada kita komen-komen negatif atau menghina di media sosial, alangkah baiknya kita lebih kritis dalam kritikan kita terhadap pemerintah, dan kalau bisa, kalau sudah cukup bukti, itu lebih baik untuk langsung mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ya, Mas Angga. Betul sekali sih. Lebih bijaksana dan bertanggung jawab jika kritikan kita itu mengandung hal-hal yang substansi, yang pokok gitu, permasalahan, tidak menghina atau memojokkan orang-orang tertentu, karena memang sudah disediakan dasar hukumnya untuk mengancam pidana terhadap tindakan-tindakan itu, begitu, Mas Rofi. Baik, terima kasih banyak Mas Angga atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Jadi terima kasih banyak Mas Angga atas waktunya dan kehadirannya. Semoga setelah pandemi ini kita semua bisa berjumpa ya Mas Angga. Iya. Doain Terima kasih aja banyak juga untuk Mas Rofi dan panitia. Oke, terima kasih banyak Mas Angga. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih sudah hadir dalam acara ini. Semoga Mas Angga ke depannya sukses terus dan sehat terus. Oke, yuk. Sama-sama. Yuk Mas Rofi. Baik, terima kasih Mas Angga. Ya, sungguh disesali bahwa situasi pandemi COVID-19 mempengaruhi aktivitas berbagai sektor masyarakat di Indonesia. Dan dengan dilakukannya rangkaian program kerja penyuluhan hukum dengan judul Pemberdayaan Pribadi yang Smart User terhadap Media Sosial, dan terlaksananya acara talk show penyuluhan dengan judul Mengetahui Perspektif Hukum terhadap Penggunaan Media Sosial, diharapkan bahwa hal tersebut dapat bermanfaat bagi responden yang berasal dari Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Malang, khususnya dalam menjadi pengguna media sosial yang lebih baik dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Saya Muhammad Rofi Vendra, berterima kasih dan pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan tetap waspada. Sampai jumpa.